Sebelumnya, Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan harapannya kalian dapat menerima materi dengan baik. Bapak minta Anissa pimpin doa. Baik, teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Makasih, Pak. Ya, ya anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Masih sehat, senang? Sedih, Pak. Sepertinya bersemangat sekali ya. Sedih, Pak, sedih. Oh, sedih. Lagi flu, Pak. Putus cinta, Pak. Wah, putus cinta segala ini. Anggap aja itu hiburan kalau sedih. Ya, sebelum memasuki materi, Bapak ingin melakukan absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Anissa, ada? Ada dong. Nova, Pak. Dian, Selalu, Pak. Umu, Hadir, Pak. Heriani, Hadir, Pak. Nursina, Hadir, Pak. Eva. Sudah Hadir, semua ya? Pak. Ada yang tidak hadir untuk pagi hari ini? Hadir semua, Pak. Ya, hadir semua ya, bagus ya. Ya. Kalau misalkan Ya, memang Pak. tidak ada yang tidak hadir, nanti yang piket hari ini tolong presensinya dilengkapi kalau memang ada yang tidak hadir. Ya, hari ini kita melanjutkan pembelajaran dari materi sebelumnya ya anak-anak, yaitu tentang iklan atau poster dan slogan. Sebelumnya kita sebelum memasuki materi, ini Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu ke kalian ini. Kalian ini kan anak milenial ya? Ya apa enggak? Ya, Pak. Yap. Atau bahasanya katanya generasi milenial ini ya? Ya, Pak. Kelihatan dari muka-mukanya nih masih milenial sekali lah. Gen Z, Pak. Gen Z ya? Gadget, ya, Pak. Ya, Sering main TikTok, Pak. main TikTok, Joget-joget, apalagi ya. Itu Nova main Ungu tuh, Pak, TikTok, joget-joget, Pak. Pak. Ungu, Pak. Joget Instagram, sering Facebook, buka-buka Pak, YouTube juga ya. Facebook. Selama sudah Facebook itu orang tua, Iya, Pak. mama katanya. Oh, Di berarti Facebook Bapak aja masih yang main bisa. Facebook ya? Bapak. TikTok. TikToknya bagus-bagus teman-teman, Pak. Ya, TikTok itu boleh aja kalian gunakan, kalian install, kalian upload, tapi kalian harus bisa juga memfilter karena di TikTok atau sosial media yang lainnya itu banyak konten-konten yang mungkin belum atau tidak relevan dengan kalian sebagai generasi milenial lah, atau masa-masa di mana perpindahan antara remaja dan dewasa. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak tadi, kalian kan generasi milenial, tentu hampir dari kalian memiliki gawai atau HP lah istilahnya. Di sini ada yang nggak punya HP? Punya. Ada, Punya, Pak. Ya. Ada yang nggak punya HP? Apel bergigit. Dia nggak punya Punya, HP. HP saya Nokia, Pak. Oh, Nokia. Bohong, Jangan Pak. bohong, HP-nya nih. apel tergigit, Pak. Saya iPhone, Pak, iPhone. Oh, iPhone. Ya, Ya. saya anggap aja. Umur di sombong, antara Bu. kalian Umur semua sombong, sudah Pak. memiliki. Ya, kapan lagi mau sombong, kan? Gaya dia, Pak, Oke. punya HP apel tergigit. Ya, Iya sudah, dong. sudah. Ya. Jadi Bapak anggap kalian semua sudah mengenal tentang teknologi terutama gawai, dan kalian tentu sering menggunakan
internet dan berselancar di sosial media. Tadi kalian ada yang bilang TikTok, ada yang bilang Instagram, ada yang bilang YouTube dan lain sebagainya. Nah, Bapak ingin bertanya, ketika kalian menggunakan sosial media atau gadget kalian, pernahkah kalian menemukan sesuatu misalkan berupa gambar atau video yang itu isinya itu adalah penawaran? Ada Ada, Pak. Pak. Sering Pak. Sering Lagi ya? buka Wah. YouTube Iklan, Pak, itu, iklan. Sering Pak. Apalagi kalau Kadang buka kita YouTube, buka bikin YouTube Pak. merasa terganggu ya kalau ada ini muncul Iya. ya. Iya, Pak. Kadang Kita sampai nonton- jengkel mau nonton sendiri ini. lagi asik-asiknya nonton YouTube kan, wah tiba-tiba Waduh, muncul keluar. iklannya. Iya, benar itu Pak. Kalau nggak mau iklannya muncul, daftar yang premium. Ada yang Tapi- gratis Pak. Mahal. Ya, itulah yang dinamakan dengan strategi publishing atau strategi periklanan, yaitu ketika iklan itu memang tempatnya yang paling bagus muncul itu ketika konten-konten tersebut sangat klimaks, ketika lagi seru-serunya, ketika lagi rame-ramenya, maka iklan tersebut akan muncul biasanya di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, kalau iklan tadi muncul di tempat-tempat yang tidak strategis, maka kemungkinan penyampaian dan sasarannya pun tidak tepat. Nah, itu tadi adalah contoh iklan di media sosial. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya di YouTube. Pernah kalian tertarik atau bahkan mungkin mengklik iklan tersebut? Coba Nursina, pernah nggak? Udah pernah Pak mengklik iklannya Pak. Nah, iklan apa coba saya tanya? Tidak pernah mengklik iklannya Pak. Oh, tidak pernah mengklik ya? Iya Pak. Langsung di skip ya? Iya Pak. Oh, Di langsung skip aja di-skip. Pak. Kalau Dian coba, pernah nggak mengklik atau dalam hatinya terbesit atau tertarik lah terhadap iklannya? Pernah Pak. Pernah. Nah, iklan Iya, apa Pak. Mbak Dian? Saya mau tahu. Iklan novel online Pak. Oh, novel. Mana anak-anak bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak. Putus Pak. Ya, Tadi putus-putus Pak. ya. Mungkin jaringan. Nah, tadi Dian bilang iklan novel online. Nah, tapi ini Bapak wanti-wanti nih, hati-hati nih. Kadang iklan-iklan novel online ini kadang ada yang nggak cocok nih kalau ceritanya untuk kalian ini ya. Iya, Tolong benar di Pak. filter ini ya. Iya, Enggak Pak, soalnya pakai soalnya pakai umur Pak. Cerita dewasa itu Dian. Novelnya pakai umur Pak, jadi nggak bisa. Umur. Boleh izin nggak Pak? Izin kemana? Pak, Izin ya Pak ya, saya mau ke toilet Pak. Oh ya, Nggak jangan boleh. lama-lama ya. Aduh, Pak ini ke toilet terus Pak. Mungkin dia belum mau Terus tadi bertemu sudah ke siapa toilet, itu sekarang di ke toilet toilet. lagi. Baru Iya. sekali saja. janjian Jangan sama kantin dia Pak. Ya. Suka ke toilet. Ya sudah ya. Yang lain tenang lagi, kembali tenang. Kita kembali ke pertanyaan Bapak tadi. Tadi Dian sudah bilang bahwa dia tertarik atau pernah mengklik iklan novel online. Coba temannya yang lain untuk Heriani coba. Iya Pak. Pernah nggak mengklik atau tertarik terhadap suatu iklan? Kalau di YouTube nggak pernah Pak, tapi kalau nonton sampai habis pernah, tapi kalau untuk mengkliknya nggak Pak. Oh, nggak pernah ya. nonton sampai habis, Pak. Lumayan Ya. itu, Pak. YouTubernya dapat duit. Enakan YouTubernya ya. Karena ada itu Pak, nggak bisa dilewati, harus Oh, nggak bisa dilewati ya. Iya, harus nonton, wajib nonton gitu ya. Nonton pada tidak Mau nggak ngerti. mau kita harus nonton. Ya benar. Iklan otomatis itu, Pak. Oh, iklan otomatis. Ya, sekarang kita kembali ke materi. Nah, tadi Dian juga bilang dia sempat tertarik dengan iklan. Berarti bisa dikatakan iklan yang muncul itu sudah memenuhi target iklannya, yaitu pembaca atau orang yang suka membaca novel. Dan kebetulan Dian adalah orang yang mungkin suka membaca dan dia tertarik dengan bacaan, sehingga dia bisa mengklik iklan tersebut. Tidak hanya di internet atau media, kita juga menemukan iklan di televisi, benar apa tidak? Nah, Benar. ini Pak. di televisi ini paling banyak sekali ya daripada di YouTube. Nah, kalau di televisi ini nggak bisa di skip ini mau nggak mau kita nonton ini biasanya ini, benar apa enggak? Iya Pak. Iya Pak.
Ya mungkin terkadang kita cuma pindah channel aja. Karena iklan pindah channel. Nanti Iya, kalau Pak. kira-kira iklan udah selesai kembali ke channelnya lagi. Ternyata belum selesai iklannya, masih iklan kadang. Bapak. Oh iya, kenapa Dian? Ayo Pak, saya mau tanya. Tayangan apa yang tidak ada iklannya? Oh, ini Dian ini mencoba mengecoh sepertinya ini. Tayangan yang nggak ada iklannya. Ayo teman-teman, ayo apa? Nah ini Dian ini punya pertanyaan ini. Coba Bapak jawab dulu ya. Yang Ini tidak ada tayangan yang iklannya nggak ada itu iklannya ini video yang sudah diunduh, Pak. Kan tidak ada iklan. Di TV video yang Bu. sudah diunduh. Di TV. Oh, di TV. Di Oh, TV, di TV. tayangan apa yang di TV tayangan apa yang tidak ada iklannya? Ayo teman-teman, ayo. Pak, saya sudah jarang menonton televisi Gak pernah sekarang. nonton TV Seringnya dia, itu, nggak iya. pernah. Ini teman-temannya jarang nonton TV semua ini. Iya. Sering, Pak. Sibuk. Sering Oh, Mas nonton Ading sering. FTV. FTV, Pak. Oh FTV Nova ini sering nonton FTV ini. Iya, Nova Pak, nonton karena Indosiar, kalau- Pak. Oh Indosiar ya. Lima Azab itu juga, Pak. Nanti Azab itu ya. Azab. Iya. Double, Pak, double azab. Iya. Coba Dian, Bapak nggak tahu nih. Apa kira-kira jawabannya? Saya tahu Pak, Oh, Ya, Pak tahu. siapa tahu? yang nggak ada iklannya ya. Iya. Matikan aja TV-nya Pak, nggak ada iklan. Oh iya ya. Matikan TV-nya Matikan kata TV. Eva. Memang Ya kan? kalau Tayangan Bapak analisa ya setiap tayangan TV itu ada iklannya. Saya Bapak belum menemukan yang nggak ada. Dia memang bisa ini memberikan jawaban nih. Apa dia? Pidato presiden kayaknya, Pak, nggak ada iklannya. Atau mungkin acara hari pengibaran hari bendera proklamasi, oh, hari proklamasi, sepak bola, sama tayangan sport. Oh, tayangan sport. Oh, kalau tayangan sport Pertandingan. itu ada iklannya loh, Dian. Nah, ini kadang kita Ya, melewatkan beberapa jenis iklan. Terkadang kan ada itu tayangan sport apa pembawa acaranya gelasnya itu ada apa ada iklannya itu misalkan gelasnya. Misalkan top kopi Tidak di terpakai, gelas. Sponsor, Pak. Pak, dari sponsor. Itu sponsor itu adalah iklan secara tidak langsung. Nah, kita kembali ke pembelajaran. Nah, untuk lebih mendalami materi ini, Bapak akan share materi tentang iklan. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Jadi, tadi Bapak sudah menanya-nanya dengan kalian tentang sesuatu dalam sosial media atau TV yang berisi penawaran. Nah, sekarang tentu kalian bisa sedikit paham tentang apa itu iklan. Coba saya tanya Anissa, apa itu iklan kalau seperti itu kesimpulannya? Promosi, Pak. Promosi. Nggak apa-apa. Mm-mm. Kalau jawabnya satu kata aja nggak apa-apa. Nanti kita kembangkan kembali. Ya, promosi, Coba Pak. Umu, apa itu iklan menurut kamu? Menawarkan barang, Menawarkan pinjaman barang. online. Itu, Pak, banyak sekali itu tawaran pinjam online itu, Pak. Pas Nah, nonton itu di yang menawarkan ya, Umu. Facebook. Iya. Coba Nova, apa itu iklan? Nova nggak ada suaranya ini. Pak, menawarkan sesuatu, Pak. Menawarkan sesuatu. Ih, Ya. sama jawabannya kayak Oh, Ungu. jawaban sama. Nggak nyontek Iya. kan? Kan beda satu kata, ada sesuatunya. Kita sama-sama menawarkan. Ya, Ada sesuatunya. Enggak itu, Sudah enggak ya. itu lanjutkan di rumah nanti ributnya. Dari jawaban kalian itu semua bisa dibilang benar. Jadi iklan itu adalah segala sesuatu yang berupa penawaran, baik itu penawaran barang maupun jasa. Kalau dilihat dari kategori apa yang ditawarkan. Kalau barang itu contohnya seperti apa? Banyak sekali kalau barang ini ya. Dari kita bangun tidur sampai kita terlelap, itu semua adalah kita menggunakan barang-barang yang sudah ada iklannya kebanyakan. Coba kita mandi aja. Mandi pakai sabun nggak? Pakai, Pakai, Pak. Ada yang nggak pakai Iya, sabun? tidak Pak. Enggak, dia nggak pakai sabun. Nah, Iya, Pak. coba makasih. kalian perhatikan. Sabun ada iklannya nggak? Ada, Pak. Ada. Boy. Tidak Pak. Tipe boy itu, Pak. Ada Lifebuoy, ada Nuvo, Oh, dan lain Lifebuoy. sebagainya. Kemudian sampo, pakai sampo nggak? Ada, Pak. Pakai, Pak. Sampo juga banyak iklannya. Pepsodent, Pantene, Close Pak, Up. Pantene. Kemudian apa lagi?
Selain sabun, sampo ketika mandi, sikat gigi juga ada Pasta iklannya. gigi, Pak. Pasta Iya, gigi. Pasta Pak. gigi. Komodo, Pak. Komodo. Oh, komodo ya. Kodomo, Pak, Kodomo. Kodomo. Setelah kita mandi, kita mau berangkat sekolah, apa kita kenakan lagi juga masih ada iklannya. Ini yang cewek paling banyak biasanya nih. Ada hand Parfum, Pak. body-nya, Parfum. hand Lipstick body ya, ada Pak. iklannya, Pak, lipstick. bedak. Aduh, Oh, sekolah ini pakai lipstick ya? SMP. Waduh, SMP pakai Sekolah lipstick pakai ini. lipstick nih. Saya Itu mau tidak, sekolah Gen mau Z biar Apa yang cantik. diincer nih? cari pacar sih Nova. Kalau cowok paling cuman, kalau Dian paling cuman minyak rambut, iklan apa produknya. Sampai kita berpakaian, makan, hampir semua yang kita gunakan, kita kenakan itu berupa barang dan itu ada iklannya. Nah, kalau jasa, nah ini yang terkadang masih beberapa murid sulit membedakan jasa ini seperti apa, Pak. Nah, coba ada yang tahu nggak kira-kira kalau jasa ini contohnya seperti apa? Iklan Pak. berupa penawaran jasa. Ojek online. Ojek online, ya. Benar. Dian sama Heriani itu mau Bersih-bersih, barengan nih bilang Kak. ojek Jasa online. bersih-bersih rumah. Ya, jasa bersih-bersih rumah atau go Ya. clean. Cleaning service tuh ya Pak ya. Ya, cleaning service, apalagi yang jasa. Jadi yang listrik ada badut ulang tahun. Badut ulang tahun ya. Oh, Oh, jasa iya. menghibur ya, jasa hiburan, badut ulang tahun. Apalagi? Banyak ya anak-anak, contohnya bengkel. Bengkel ini kan sebagian menawarkan jasa, tidak hanya produk. Kemudian potong rambut, menjahit, atau mungkin misalkan pijat-pijat capek, atau mungkin servis keran, servis air, dan lain sebagainya. Iya. Ya, servis TV. Nah, coba dari kedua kategori ini, apa perbedaan apa yang mendasar antara barang dan jasa? Coba, ada yang tahu nggak? Perbedaan yang mendasar antara barang dan jasa ini apa sih bedanya di antara kedua ini? Karena kedua inilah kategori iklan. Barang dan jasa. Kalau jasa itu Pak Kalau barang ada bentuknya, Pak. menggunakan tenaga, Pak, tenaga manusia Pak. biasanya Pak. Oh, Heriani dulu ya. Tadi tenaga manusia, kalau jasa ya. Jasa, iya. Kalau barang ya benda Pak. Barang benda. Kalau Nova gimana tadi Nova? Kalau jasa itu nggak ada bentuknya, Pak. Nggak ada bentuknya ya? Iya. Gaib, Tenaga gaib berarti ya. Ya terus kalau barang? Kalau barang ada bentuknya, Pak. Oh, ada Misalnya, bentuknya. Ya. Benar ya. Perbedaan mendasar antara barang dan jasa adalah kalau barang ketika kita beli atau ketika kita transaksi itu kita mendapatkan benda. Nah, sedangkan kalau kita jasa ketika kita beli, kita transaksi, kita gunakan itu yang kita dapat bukan benda, melainkan kepuasan. Kepuasan tadi berupa apa? Misalkan kepuasan kita nggak bisa bersih rumah, kita pakai GoClean, oh kita puas, rumah kita bersih. Misalkan kita rambut sudah panjang, kita nggak mau potong rambut, nggak bisa potong rambut, nah kita ke barbershop, kita potong rambut, oh potongnya sesuai dengan keinginan kita, puas. Jadi ada tingkat kepuasan. Makanya kalau kalian pernah menggunakan mungkin Gojek atau GoClean, itu nanti setelah selesai transaksi bisa minta review kepuasan. Nah memang karena memang kalau jasa ini yang ditekankan itu bagaimana pelayanannya, nah, kepuasan kita. Nah itu perbedaannya. Jadi sampai sini kira-kira masih bingung tentang iklan atau sudah paham? masih bingung. Paham Pak. Udah Oh, paham, masih Pak. bingung. Nova masih bingung ya. Ini Nova ini nanti tugasnya teman-teman yang lain ini coba nanti sharing sama Nova biar Nova paham. Nah, kita Bapak berikutnya. Nah, ini ada jenis-jenis iklan. Itu baca tampil di internet kita, di sosial media kita, di televisi itu iklannya bentuknya macam-macam. Pada dasarnya itu iklan yang pertama adalah iklan, yaitu iklan yang berupa unsurnya lengkap. Ada video, ada gerak, ada suara, dan ada tulisan. Ya, ini yang sering muncul di media elektronik. Sekarang media elektronik seperti gadget juga TV juga menampilkan iklan video di sini ya. Jadi kalau iklan itu iklan yang dimaksud adalah iklan video di sini itu lengkap, ada geraknya, entah itu gerak manusia, gerak animasi atau gerak
intinya ada gerak lah. Kemudian gerak tulisan juga bisa, suaranya, dan ada tulisannya lengkap. Kemudian yang kedua adalah poster. Nah, kalau poster ini hanya cuman berisi gambar dan tulisan, tidak ada geraknya, tidak ada audionya juga. Terkadang kita juga mungkin sering nih, ada yang sering update status di sini, kira-kira. Nah, terkadang kalau update status ini kan yang di update nih cuman gambar aja kadang. Nah, gambar-gambar motivasi mungkin ya. Gambar orang lagi sedih, nanti ada tulisan apanya gitu. Pernah nggak kalian kayak gitu? Itu Pas Bu, Pak. itu umum Pak. Oh, Tiap hari umum ya? update status. Update status gitu ya. Nanti ada gambar Iya, apa. Pak. HP-nya kan bagus Pak. Iya dong. Nah, jadi kalau poster ini berupa gambar dan tulisan. Gambar ini bebas, gambar manusia, gambar animasi, atau vektor bisa. Nah, kemudian slogan. Nah, kalau slogan ini umumnya berupa tulisan saja. Mungkin kalian pernah melihat slogan ini kalau pemahamannya adalah kata-kata yang bermakna yang dijadikan tuntunan atau moto hidup. Kalau kalian sadar nggak sadar, terkadang kita di iklan itu terkadang menyematkan tagline atau moto. Nah, moto ini adalah pegangan dari produk tadi supaya lebih dikenal, supaya lebih melekat di pikiran target sasaran iklan tersebut. Contoh nih, pernah melihat iklan Yamaha nggak? Pernah, Pak. Apa Pernah, slogan Pak. iklan Depan, Pak. Yamaha? Semakin Selalu Apa depan. itu? Komen. Semakin di depan. Nah, Komen. iklan Yamaha ini. Kalau KFC apa? Ada yang tahu nggak KFC slogannya? Slogan KFC. KFC. Ayo, Bapak Pak. sering beli KFC itu, Pak. Tahu makan Terima aja, Saya nggak pernah Pak. Oh, tahu saya nggak makan pernah aja makan ya? Pak. Nggak tahu slogannya KFC. KFC Taunya itu tuh, Pak, jagonya apapun ayam. minumannya. iya, Oh iya, iya, jagonya betul. ayam. Kalau ya itu tadi Anissa bilang teh botol sosro. Itu ya. Iya. Apapun makanannya, minumnya Aja, teh botol Tetap di sosro. pantai, Pak. teh botol sosro. Coba kira-kira ada nggak slogan lagi yang melekat di benak kalian? Nomor 3 di tanda pesawat Pak. Oh, nomor 3 di kertas pesawat ya. Itu slogan apa bukan itu? Coba Bukan. kira-kira ada nggak slogan yang teringat terngiang-ngiang di benak kalian? Pak, slogannya mama, bapak, Pak. Apa? Cukup 2 anak, Pak, slogan KB. Oh, dua anak cukup ya. Ya, itu termasuk slogan juga. Termasuk Pak, iya Anissa program masih KB. kecil. Ingatnya slogan cukup 2 anak. Ih, sebelah Pak, slogan yang kantor ada di sekolah KB. itu, Pak. Ada juga slogan misalkan yang makanan anak, misalkan biskuat. Nah, apa? Ada yang tahu slogannya Pak. biskuat? Nursina mau ngomong tadi Pak, Bapak Oh, cuekin. Bu Nursina. Nursi, Bu Pak, Nursina. Kalau Tua banget ya, Nursina. rajin pangkal pandai itu slogan ya, Pak? Bisa dibuat slogan. Misalnya kita mau buat poster pendidikan misalkan, itu kita samakan slogan rajin pangkal pandai misalkan. Bisa. Kalau jaga kebersihan itu, Pak. Kalau jaga kebersihan, ini intinya slogan itu harus kata-kata harus dibuat lebih beda dan indah dulu. Kalau cuman kata-kata yang datar, standar itu slogannya bisa dibuat slogan, cuman masih kurang, daya tariknya masih kurang. Pak, Karena slogan sahabat ini sampah itu Pak slogan bukan? gimana Anissa? Sahabat sampah. Nah, tuh. Nggak Apa bisa, tuh, Pak? itu slogan, sahabat sampah misalkan. Artinya Itu berteman sama sahabat sampah ya. memang. Pak. Tadi saya lewat jembatan Pak. Ada Oh di iya, situ Dian. tertulis. Tadi saya lewat jembatan Pak, ada tertulis di situ. Narkoba yes, susu no. Waduh, itu gimana itu? Itu slogan yang negatif ya. Memang karena kan slogan siapa aja bisa buat. Karena inti dari slogan itu kan bagaimana kata-kata tadi bisa dibilang jadi patokan atau acuan. Makanya saya bilang tadi, terkadang slogan sebuah iklan itu selalu terngiang-ngiang di kepala kita, melekat. Bahkan kita pun sudah tahu bahwa oh ini slogan dari merek ini. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, teknik pemasaran dan teknik iklannya itu sudah dibilang cukup berhasil. Nah, itu slogan. Kemudian kita lanjut materi setelahnya. Nah, ini bagaimana sih cara membuat iklan yang efektif? Karena jelas iklan itu harus efektif supaya dapat diterima oleh sasaran iklan. Nah, kalau sudah diterima oleh sasaran iklan, maka harapannya produk dan jasa yang ada di dalam tadi akan terjual atau akan diminati lah paling tidak.
Yang pertama adalah iklan itu harus memuat gambar atau teks yang sesuai dengan konsumen yang dituju. Kalau kita mau iklankan produk makanan bakso, maka kita harus membuat gambar, kata-kata yang berhubungan dengan makanan bakso. Nah, kadang Bapak lihat juga kadang supaya lebih kreatif dan daya tarik, kadang nama makanannya dibuat aneh-aneh kadang. Pernah nggak itu? Bakso Ceker beranak setan, Pak. misalkan. Ya, bakso kuntilanak misalkan. Bakso Bakso beranak, Pak. Bakso beranak. Bakso beranak. Apalagi bakso Ceker setan, Pak. ceker setan misalkan. Mie ayam genderuwo misalkan. Nah, macam-macam ini ya. Jadi termasuk cara atau teknik supaya produk tadi lebih identik, lebih menarik. Menarik ya Pak. Ya. Ya. Nah, ini yang kedua gambar. Nah, ini gambar ini terkadang juga sebagai daya tarik ini. Namun kesalahannya terkadang gambar yang muncul di iklan ini bisa dibilang cuman gimmick aja. Tahu nggak maksudnya? Digambar bagus, setelah kita pakai produknya, kita beli Iya iya produknya benar ternyata Pak, benar. Banyak tidak itu kok, sesuai. banyak Pak. Ya, Banyak Pak. membeli Apalagi kalau pakaian-pakaian online tuh Pak. ya iklan hamburger misalkan lapisannya berlapis-lapis, setelah kita beli ternyata cuman satu lapis misalkan. Nah, kalau iklan gambar dan teksnya ini harus diusahakan harus sesuai. Kalau misalkan mengambil gambar dari internet mungkin boleh, cuman realisasinya nanti produk harus tetap paling enggak sesuai lah dengan yang diiklankan. Kemudian yang kedua, tampilan iklan baik gambar maupun teks itu harus sesuai dengan produk yang diiklankan tadi ya, seperti Bapak bilang tadi ya. Gambarnya kalau misalkan gambar bakso, kalau bisa bakso yang kita jual, yang kita foto. Jangan cuma comot di Google aja misalkan. Nanti takutnya kita comot di Google sama bakso buatan kita nggak sama nih. Nah, Tidak. ini termasuk kesalahan. Nah, itu tidak efektif akhirnya. Akhirnya mungkin pembeli cuma pertama aja ke situ. Akhirnya nanti sudah aku nggak ke situ lagi lah, masa sama yang digambar beda misalkan. Nah, itu berarti kurang efektif. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini unsur-unsur pembentuk sebuah iklan. Sebelum kita membuat iklan, kita alangkah baiknya kita harus mengenal terlebih dahulu unsur-unsur pembentuk iklan. Karena iklan ini tidak serta-merta dibuat. Kalaupun serta-merta dibuat, keefektifannya bisa berkurang. Yang pertama adalah sumber. Nah, iklan ini adalah sumber. Siapa sumber iklan? Yaitu pelaku usaha. Usaha. Tidak hanya pelaku usaha, terkadang perorangan pun juga memerlukan iklan. Misalkan ingin membangun sebuah usaha, atau misalkan pemerintah ingin menggalakkan sebuah kegiatan. Nah, jadi pemerintah juga bisa membuat iklan. Ya, tadi seperti yang Anissa bilang iklan keluarga berencana. Nah, ini kan sumbernya bukan individu, melainkan pemerintah. Atau bisa juga iklan yang dibuat pemerintah yang berhubungan dengan pendidikan, misalkan wajib belajar berapa tahun? 9. Itu 9 yang dulu. Sekarang 12 ya. 12. Nah, wajib belajar 12 tahun misalkan. Nah, ini kan iklan pemerintah. Berarti sumbernya pemerintah. Ada juga yang bersumbernya misalkan perusahaan. Berupa misalkan bentuknya lowongan pekerjaan, dicari apa misalkan? Dicari karyawan, Dicari cleaning service. Karyawan toko dicari. cleaning service misalkan, ya. Cleaning service ya. Ini perusahaan. Perusahaan. Nah, kemudian setelah sumber paham ya. Jadi sumber itu adalah asal atau yang mengeluarkan iklan. Kemudian yang kedua adalah pesan. Pesan ini ya jelas berupa gambar, ada tulisan yang berisi sifatnya itu mengajak atau persuasif. Mengajak untuk membeli misalkan, mengajak untuk menggunakan, mengajak untuk menghadiri misalkan, mengajak untuk melakukan dan lain sebagainya. Itu adalah pesannya adalah mengajak. Bahkan bisa ajakan yang berupa larangan, misalkan jauhi narkoba, atau misalkan berkendaralah pelan-pelan. Nah, ini pesan. Pasti ada pesan yang ada dalam sebuah iklan. Walaupun hanya gambar, terkadang ada pesannya. Iklan ini terkadang walaupun hanya gambar, ada pesannya terkadang. Coba Bapak buat ilustrasi misalkan, ada gambar bumi, kemudian bumi ini menangis. Kira-kira pesan apa yang ada di dalamnya? Jaga bumi, Pak. Jangan buang sampah sembarangan. Ya,
menjaga Lestarikan bumi. lingkungan, kemudian mungkin stop global warming Kemudian. misalkan. Mm-mm. Nah, jadi tidak hanya tulisan ternyata, gambar pun bisa memuat pesan. Yang kedua adalah media yang digunakan. Kalau Media pesannya, ini, ya Dian, kalau pesannya tidak dibalas, Pak. coba terus ya, Dia coba terus sampai galau, dibalas. Jangan pantang menyerah. Yang kedua adalah media. Nah, media ini adalah tempat atau wadah di mana iklan tadi akan muncul atau akan ditayangkan. Media contohnya beberapa media cetak di koran misalkan, apalagi kalau media cetak yang berupa cetak, koran, Majalah, tabloid, Pak. majalah, apalagi intinya yang dicetak, sesuatu yang dicetak itu ya media cetak, baliho, Oh, brosur. pamflet, brosur, apalagi yang cetak. koran, tabloid, majalah. Apa lagi, Pak, ya? Pokoknya media cetak itu media yang pembuatannya adalah dicetak. Buku bahkan bisa juga, di buku ada iklannya kan, Ada, Pak, sekarang selebaran ada. misalkan. Iya. Ya. Kemudian media yang lain contohnya media elektronik. Nah, kalau media elektronik ini ya lebih luas lagi, segala sesuatu yang berhubungan dengan barang-barang elektronik. Radio, pernah dengar radio nggak? Ini kaum Pernah, milenial. Pak. Pak, pernah, Pak. Pernah, Pak, Nah. dulu. Oh, dulu ya, sekarang udah nggak berarti. Sekarang nggak pernah lagi buka radio, Pak. Sudah jadul Pernah, ya. Pak, di mobil. Kalau di radio itu kelamaan mau request lagu Pak, mending langsung ke musik aja. Kalau sekarang kan gitu ya. Sekarang, Pak, Tapi di zamannya radio rame, podcast, Pak. Pak. Biasanya kalau radio ini yang ditunggu-tunggu itu biasanya cerita mistisnya biasanya ini. Nah, di radio itu walaupun tidak bisa menampilkan gambar, tetap bisa menampilkan iklan. Berupa apa kalau di radio? Suara, Pak. Suara. Ya, benar ya. Audio saja. Audio aja. Bahkan kadang ada juga yang konvertan dari audio iklan di TV. Iklan di TV itu di-convert jadi audio aja. Nah, itu kadang bisa juga itu muncul. Jadi sama suaranya. Nah, Iya, betul, Pak. itu media elektronik. Banyak sekali ya, HP, TV, bahkan layar-layar LCD yang mungkin kalian pernah lihat di jalan-jalan di kota-kota itu yang besar-besar itu yang Pak, zaman sekarang, Pak, yang radio tuh podcast, Pak. Oh, podcast ya, gaul. iya. Sekarang radio sudah berkembang jadi podcast ini ya. Ya, gaul sudah, Pak. Sudah lebih. Ini ada yang komen podcast nggak di sini nih? Mungkin Bapak bisa Udah diundang ada, nih kalau Pak. ada ini. Wih, Bapak mau ini join. Anissa mungkin ini Pak, soalnya Anissa. tahun depan, Pak. Ini ya memang kalau Anissa ini kalau dengar dari suaranya ini memang suara-suara penyiar radio nih sebenarnya ini ya. Nah, iya, suara gimana serak-serak, nih? Pak. Benar. Serak becek, Pak. Suara diafragmanya dapat ini kalau Anissa ini. Ya, tadi itu media. Sekarang penerima. Penerima ini adalah sasaran dari iklan yang akan ditampilkan. Semua orang, semua yang melihat iklan itu adalah sasaran. Tapi ada sasaran khususnya. Misalkan Dian melihat iklan susu anak misalkan, susu anak 5 tahun di TV. Apakah dia ini termasuk sasarannya? Saya nggak suka, Pak. Iya, Pak. Dia suka semua susu. Misalkan Heriani melihat iklan di TV ini iklan motor. Apakah Heriani ini sasarannya? Bisa jadi? Bisa jadi. Kan Pak, Bisa jadi, Aku masih bisa jadi. kecil, Bisa masih jadi, Pak, kecil, tapi mau nggak beli boleh. motor. nggak bisa nyetir, Nggak boleh beli 12 motor masih tahun. kecil, Pak. Nggak bisa nyetir. Kalau misalkan ada iklan hand body di TV, apakah Nah, itu bisa, Umu ini Pak. sasarannya? Ya, bisa Nah. jadi, Pak. Ya, Pak. Ambil wangi, Sering dia, jalan Pak. juga, Pak. Setiap Pak, yang iklan melihat lipstick buat iklan, apa, Pak? ya. Setiap yang melihat iklan itu bisa jadi sasaran, cuman ada sasaran khususnya. Seperti tadi misalkan ada susu bayi umur 3 tahun, sasarannya siapa kira-kira? Anak-anak. Anak-anak Bayi. bayi, Pak. Coba Anak. anak-anak apa orang tuanya kira-kira? Orang tuanya, tuanya. Pak. Orang tuanya, Pak. Kalau anak-anak Orang belum tuanya paham yang ya. beli, Pak. Yang beli, yang diakan beli adalah orang Oh, tuanya, yang beli. ibunya. Dan ibu ini kategorinya pun harus ibu yang punya. Anak. Anak. Kalau ibu-ibu nggak punya anak, bukan sasarannya juga. Nah, ibu-ibu Ya, yang punya benar, anak dan anaknya kebetulan usianya 3 tahun juga, dan kebetulan memang lagi nyusu misalkan, nyusu
Jadi itu sasarannya. Tadi motor misalkan. Nah, motor ini sasarannya adalah laki-laki. Cuma laki-laki nanti dikerucutkan lagi, dikhususkan lagi. Cuma laki-laki yang bekerja atau laki-laki yang misalkan sudah mapan, misalkan kalau laki-laki masih sekolah pun itu bukan sasarannya. Jadi penerima adalah sasaran. Efek. Nah, efek ini adalah sesuatu yang dialami oleh penerima tadi. Setelah penerima tadi menerima iklan, maka dia akan muncul efek. Efek ini bisa berupa perubahan pola pikir. Nah, tadi yang akhirnya nggak mau pakai hand body jadi pakai hand body deh melihat iklan. Yang nggak mau pakai sampo tergiur iklan jadi mau pakai sampo nih. Melihat iklan mau iklan sabun misalkan mau pindah sabun mandi nih karena lebih bagus misalkan iklan yang dilihat tadi. Nah, jadi iklan ini berjuang supaya merubah pola pikir dari sasaran tadi. Nah, itu efek yang muncul. Makanya saya dibilang ketika kalian melihat pernah nggak kalian itu merasa sesuatu tertarik lah. Nah, itu berarti efeknya sudah mulai. Terkadang bahkan mungkin apa yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Nah, apalagi makanan biasanya ya. Misalnya ada muncul mie instan varian baru. Nah, kadang kita efeknya muncul ini. Kita pengen penasaran nyoba misalkan. Nah, yang akhirnya F ini umpan balik adalah tindakan yang dilakukan konsumen setelah penerima setelah merasakan efek. Akhirnya beli. Nah, ini adalah umpan baliknya. Nah, sampai sini tapi unsur-unsur pembentuk iklan paham kira-kira? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kalau paham, sekarang semua perhatikan, Bapak akan menampilkan contoh iklan dan kalian coba lihat unsur-unsurnya ini. Nah, A, B, C, D, E, F ini. Terutama yang sumber, pesan, kemudian media, penerima, dan umpan balik mungkin. Efeknya mungkin kalian karena bukan sasaran mungkin belum bisa menyimpulkan. Bapak akan tampilkan dulu. Di sini ada contoh iklan. Sudah tampil? Ya, coba saya perhatikan dulu baik-baik ya anak-anak. Perhatikan baik-baik dulu. Nah, nanti Bapak tanya ini. Nanti kalau nggak bisa jawab, Bapak kasih hadiah ini. Pak Antok. Bakso Pak Antok. Bapak mau tanya sama Umu dulu. Ya, Pak. Nah, ini sumbernya kira-kira siapa ini Umu nih? Sumber dari iklan ini. Sumber Pak Antok. Oh, Pak Anto. Ya, Pak Antok ya. Di situ ada Pak Antok. Mungkin ya pelaku usahanya adalah Pak Antok. Nah, berarti sumbernya adalah bisa dibilang individu ya Umu ya? Iya, Ya, pelaku usaha individu bernama Pak Anto. Mas Antok. Nah, Mas itu Anto. Mas Antok. Kalau Anissa ini, benar nggak sumbernya Pak Anto ini atau individu bernama Pak Anto ini? Belum tentu Pak, tergantung sih. Kalau misalnya waralaba itu bukan Waralaba. Pak Antok. Tapi kayaknya bukan waralaba nih Pak. Kayak tempat saya ada bakso apa namanya tuh bakso top gitu. Nah itu udah banyak misalnya. Belum tentu satu orang, bisa jadi saja itu kayak semacam Nggak apa-apa, perkumpulan ya, gitu Pak. Perkumpulan. Jadi perkumpulan bukan punya Pak Anto aja gitu. Ya, tapi intinya ini bukan pabrik kan ya? Ya. Bukan pemerintah juga kan ya? Bukan pemerintah. Bisa aja kumpulan tukang bakso Pak, tapi namanya Pak Anto sendiri aja dimasukin. Pak Anto misalkan ya. Ya intinya kalau dari kesimpulan jawaban kalian, pelaku atau sumber dari iklan ini adalah pelaku usaha yang sifatnya bergerak di penjualan bakso dan bisa dibilang ini individu aja, bukan PT, bukan pemerintah, dan bukan perusahaan. Kemudian kita ke sumber selanjutnya. Apa tadi sumber selanjutnya, Dian? Pak Pidian. Ya, Nova. Pak, sebentar lagi kan 5 menit lagi istirahat, Pak. Oh ya, sabar. Ya, lapar, Pak. Tadi belum makan ya?
Belum. Belum, Pak. Kenapa nggak makan? Saya nggak nafsu makan. Paling enggak minum teh hangat Ya, lah kalau Pak. Lambat mau bangun mungkin Pak. Rupanya olah. Pak. Gadang mungkin. Oh iya begadang ya tuh mata sepertinya lagi sembab gitu, Habis nangis, Pak. nangis. Putus cinta kali itu, Pak. Nova kan memang begitu, Pak. Pakai lipstick ke sekolah. Gitu ya Nova ya. Iya. Akhirnya kan putus cinta itu. Ya, nanti teman-teman yang lain menghibur lah. Iri bilang. Teman-teman yang lain menghibur lah. Coba Dian tadi mau bilang apa Dian tadi? Yang kedua apa Dian? Apa tadi, Unsur Pak? yang kedua. Pertanyaannya, Pak. Unsur yang kedua tadi apa? Coba. Kata tadi paham. Ada yang tahu unsur yang kedua? Iya. Pesanan, Pak. Lupa, Pak. Waktunya ya Pak Vivian. Waktunya. Oh iya Bu Seli. Unsur kedua adalah pesan. Nah, coba Dian lihat ini. Pesannya apa dalam iklan ini? Baksonya Mari enak, kita Pak. makan. Sampai Ayo tetes kita makan. terakhir. Pesannya disuruh datang Pak. Pesannya ayo kita makan. Ayo Bakso kita makan. Ya, di situ banyak sekali ya tulisan atau gambar juga, terlihat baksonya yang enak, baksonya yang apa? Sepertinya memang daging asli, ada tulangnya bahkan mungkin itu ya. Pak, Kemudian izin ke toilet ya, Pak. oh iya Nursina, jangan lama-lama ya. Jangan tidur di toilet loh. Ye, lonceng. Nah, kemudian ada apa? Penjelasan bahwa ini juga bisa delivery order pesannya. Apa delivery order itu? Itu jelas. Bisa mengantar, Pak. Ya, bisa pesan Bisa antar. antar ke Kita rumah ya gitu. rumah aja, kita santai di rumah nanti bisa diantar. Kemudian Ya. ada informasi juga halal. Ini ada gambar halalnya Ya. juga. Nah, jadi ada juga diskon juga di situ, promo buy 2 Beli get 2, 1. gratis Nah, 1. Berarti beli 2 dapat gratis 3 ya, 1. Pak? Ya, dapat 3 mangkok berarti. Nah, Iya. itu tadi pesannya. Nah, kemudian media. Kira-kira iklan seperti ini bisa ditampilkan di media mana aja coba? Media. Pakai itu, Pak. Pakai poster kah? Pakai Poster. apa ya? Enggak, Ya. kemungkinan munculnya bisa di media mana aja iklan seperti ini. Oh, di Facebook. Facebook bisa, berarti media elektronik kalau di Media Facebook. cetak Pak. Kalau media cetak berupa Gambar Pak. gambar, Bisa ditempel-tempel di tiang listrik, Pak. tempel-tempel yang listrik juga, tapi Ya. harus tetap mementingkan lingkungan ya. Ini kadang pelaku Ya. iklan ini sembarang tempel aja nih. Kadang rumah Iya, orang Pak. ditempelin juga ini. Iya. Nah, kemudian setelah media, unsur yang selanjutnya adalah apa lagi? Apa ya? Penerima. Penerima. Siapa sasaran dari iklan ini? Kita yang ingin membeli, Pak. Misal saya, Ya. dia. Nah, itu Ini biasanya yang sasarannya. suka makan-makan di luar ini mungkin ya bisa dibilang Saya, Pak. misalkan mahasiswa, misalkan Ya. siswa. Ini kalau misalkan aja lah, misalkan lelaki yang sudah beristri, misalkan sasarannya nggak ini? Kira-kira ini. Apa, Pak? Misalnya adalah laki-laki yang sudah berkeluarga misalkan. Apa termasuk Iya, bisa, sasaran? Pak. Kan Iya, Pak. untuk istri dan anaknya. Oh, untuk istri dan anaknya bisa ya. Bisa. Berarti sasarannya ini luas ya, umum ya. Umum, Pak. Iya, Pak. Siapa aja. Semua masyarakat, Pak. Semua masyarakat Iya, benar yang ya. penting dia bisa makan. Cuman enggak sih. biasanya sasaran ini nanti dikategorikan lagi berdasarkan umur juga bisa. Walaupun semua masyarakat kalau umurnya misalkan bukan sasaran juga tidak termasuk Iya, biasanya. anak bayi kan tidak bisa ya makan itu, Pak. Oke, Ya, benar ya. silakan diakhiri Pak Vivian. Waktunya sudah habis. Oh ya, makasih Bu. Ya demikian pelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Ada, Pak. Udah paham. Yang lain?
Jangan bertanya Dian, kita mau istirahat, mau makan. Ya, jika tidak ada, Lapar nih. kita Nggak ada, simpulkan Pak. pelajaran pada pagi hari ini bahwa Lapar, Pak. ya iklan adalah segala sesuatu yang menayangkan penawaran produk dan jasa dengan berbagai unsur di dalamnya yang berupa sumber, pesan, kemudian media, penerima, efek, dan umpan balik. Ya, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.